Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C24012110009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum tentang reproduksi satu di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan reproduksi ikan? Reproduksi ikan merupakan kemampuan suatu ikan untuk menghasilkan keturunan atau memperbaharui keturunannya sebagai upaya yang dilakukannya untuk melestarikan jenisnya ataupun kelompoknya. Reproduksi ikan tentunya berkaitan dengan TKG atau tingkat kematangan gonad. Menurut Effendi 1979, TKG atau tingkat kematangan gonad didefinisikan sebagai tahap tertentu dari perkembangan gonad yang diukur sebelum dan sesudah ikan melakukan pemijahan. Penentuan IKG, indeks kematangan gonad, dan TKG, tingkat kematangan gonad, merupakan hal yang penting yang dipelajari dalam biologi perikanan. Nah, informasi ini berguna untuk apa sih? Informasi ini berguna untuk mengetahui stok ikan di perairan, waktu pemijahannya, lama pemijahannya, dan siklus pemijahannya. Dengan mengetahui hal-hal yang sudah disebutkan tadi, kita mampu memprediksi tingkat rekrutmen ikan tersebut dan bagaimana sih pengelolaan sumber dayanya di perairan. Dalam menentukan tingkat kematangan gonad, ada dua cara, yaitu pertama, cara morfologis, yaitu pengamatan yang dilakukan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut, yang diamati secara visual. Kita melihat dari visual si gonad tersebut, apakah gonad tersebut sudah menutupi area perutnya ataupun sepertiganya dan sebagainya. Kita melihat dengan mata telanjang secara langsung tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah, penggunaan cara morfologis ini lebih efisien karena menghemat waktu. Tapi kelemahannya tingkat ketelitiannya itu rendah karena setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda tentang apakah gonad tersebut sudah besar atau belum. Nah, yang kedua, penentuan TKG secara histologis, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan mengamati perkembangan gonad tersebut yang dilakukan pada sel gonad. Nah, metode ini tuh dipakai oleh ikan yang gonadnya itu kecil dan berukuran mikroskopis. Nah, metode ini tuh lebih teliti, tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk kita yang sedang buru-buru dan mempunyai waktu yang terbatas. Selanjutnya, melakukan pengamatan pada gonad yang sudah disediakan. Adapun beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam mengamati TKG ikan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan fekunditas pada ikan tongkol. Dalam menentukan fekunditas, terdapat 3 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teknik volumetri, di mana teknik analisis untuk menentukan fekunditas dalam volume tertentu yang dilakukan dengan mengukur banyaknya volume larutan. Yang kedua, teknik gravimetri, di mana sebuah teknik yang dilakukan untuk menentukan fekunditas berdasarkan hasil penimbangan. Dan yang ketiga, merupakan teknik gabungan. Teknik ini merupakan gabungan dari teknik volumetri dan juga teknik gravimetri, di mana gonad akan ditimbang
dan juga dilakukan pengenceran sebanyak 10 mili Aquades. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai teknik gabungan. Langkah pertama yaitu timbang gonad ikan tongkol tersebut. Selanjutnya, potong bagian gonad tersebut menjadi 3 subgonad. Yang pertama bagian anterior, kedua posterior, dan ketiga middle. Kemudian lakukan penimbangan pada sub-sub gonad tersebut. Selanjutnya, lakukan pengenceran dengan Aquades sebanyak 10 mili ke ketiga subgonad tersebut. Kemudian, bulir-bulirkan menggunakan spatula. Jadi, gonadnya dibulirkan sampai telur-telurnya itu pada memisah. Kemudian, ambil 1 mili menggunakan pipet tetes. 1 mili itu sekitar 20 tetes. Pindahkan ke cawan Petri agar lebih mudah. Kemudian, hitung satu persatu telurnya dengan bantuan counter. Setelah data-data mengenai banyaknya telur sudah didapat, lakukan perhitungan fekunditas, di mana rumusnya fekunditas sama dengan berat gonad total dikali volume pengenceran dikali jumlah telur yang ada dalam 1 cc atau 1 mili dibagi berat telur contoh. Sekian micro teaching dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.